Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul ngucapo sira Muhammad lagu maring kufar lagu maring wong akeh. Maknane ngucap utawi damel syariat al-ghairallahi ana ta ing liyane apa. Attakhidhu ngalap sapa ingsun waliyan ing wali wong sing ngurusi utawa sing ngurusi. A'budu tegese nyembah ingsun du ing ghairallah. Sifate Allah fatiri samawati kang gawe pira-pira langit wal ardi lan. Fatir itu gamel sing tanpa percontohan itu jenis fatir. Mubdi ihima tegese kang nyiptano samawat lan ardh. Bahwa hal itu Allah yutimu iku ngekei rezeki sapa Allah. Manane ya rezeki tegese paring rezeki sapa Allah. Wala yutamu lan ora den paringi rezeki sapa Allah. Ora dikai dahar sapa Allah. Yurizaku tegese ora den kai dahar sapa Allah. La manane la attakhidhu ghairallahi waliyan. La aku ora bakal ngalap liyane Allah dadi pangeran. La attakhidhu ghairallahi waliyan. Kul ngucap sira Muhammad ini sak temene ingsun umir tu den perintah ingsun an abuna ing yen to ana sapa ingsun. Iku awalaman aslama, iku kawitane wong aslama kang Islam sapa. Lillahi maring Allah. Tentu Quran awalaman aslama iku min hadi umati saking dihitung ikilah umat. Wala takunanna wakilali. Wakilat teksen ucapno to den dawono limaring ingsun to den wahyakno limaring ingsun apa wala takunanna. Lan aja ana temen sira Muhammad unal musyrikina setengah saking wong sing nglakoni syirik, nglakoni nyekutokno iki kelawan Allah. Kalau ngucap sira Muhammad ini saat temen ingsun akhofi wedi ingsun in asaitu lamun durakan ingsun robbi ing pengiran ingsun. Duraka tenan iku bi ibadati ghairihi kelan nyembah liyane Allah. Ingsun wedi ada bayomen ing sesane dina azimin kang gedhe. Wa ta'al adab ada bayomen azim yaumul kiamat dina kiamat. May yusraf anhu yauma idzin faqat rahim. Man desapane wong yusraf iku den enggokno sapa man to dislametno sapa man dina lil maf'ul. Ayil ada budi keset den enggokno apa adab anhu saking man. Wal failu te fa'il iku Allah. Jadi may yasrifu anhu. Jadi man desapane wong yasrif iku nyelametno sapa Allah du ing man anhu saking lho adab. Nah dibinakno napa? Fa'il kira kita no may yusrof an man desapane wong yusrof iku den enggokno sapa man manan dislametno sapa man bil bina lil maf'ul terus kira kita ail adabu tegese den enggokno apa adab sangka man wal fa'il lan den mabnekno ning fa'il mamane mabni ma'luf di may yasrif anhu yauma idzin faqat rahim dadi man desapane wong yasrif iku nyelametno sapa apa utai fa'il Allah walil fa'il ram den mabni'no ning fa'il maknane mabni ma'lum ayo Allah wala aitu ta ait mahdhufun tin ay mayyasrifu anhu anil adab yaumil qiyamah ing dalem dina kiamat faqat rahimah mongko teman-teman wis melasi sapa wae mesti ukuran selamat itu sausé jengben teng akhirat mboten mlebu neraka teng dunya ora jelas ukurane selamat menapa wali masyhur Salman Al Farisi pas pada fakti Baitul Muqaddas awise menalukan apa Syam itu badhe ana acara syukuran jare Salman Al Farisi sok nak wis swarga lagi syukuran. Nah saiki ora jelas masyhur. Jadi jare Salman Al Farisi sok nak aku wis mlebu swarga nak syukuran kita undang. Ya penak gratis murah. Kulo direncana ngoten gimana swarga tak undang ya. Saiki wis ra usah. Tahu kan orang ono ya alamat.
Masyhur makalah Salman Al Farisi. Jadi modalnya mayusrof anhu yauma idin faqat rahim. Jadi ukuran selamat itu yauma idin asani itu bodoh jelas. Meskipun bodoh jelas itu ada yang jelas. Yaitu bahwa kita nyembah Allah itu tanpa syarat ada surga ada neraka. Mulane iman itu dilatih. Biaya kita itu kadang sesat itu mergo terlalu gawe ukuran swarga. Sawangane itu kok mbok rewaki ibadah tenanan jebule gak mlebu swarga. Itu ya bagian dari trik setan nyesatkan. Jadi setan ya mbok bantah. Umpama Allah ora gawe swarga, ora gawe neraka, tetep Allah itu secara zate wis layak napa disembah. Makanya dulu orang-orang sufi itu bikin guyonan masyhur, guyonan orang sufi itu masyhur kayak guyonan tersesat di jalan yang terang. Tersesat di jalan yang terang kayak tadi. Kita nyembah Allah karena mlebu swarga itu kan jalan yang terang. Tapi jalan yang terang ini mudah sekali dipatahkan oleh setan. Engko nang mbok rewangi ngono jebule gak mlebu swarga. Beda dengan orang yang sudah ilmu hakikat. Umpama Allah ora gawe swarga, tetap Allah adalah zat yang layak disembah. Masyhur tinggi hadis qudsi ada orang soleh digosok pangeran. Laulam akhluk jannatan wala nar. Alam akun ahlan an utoa. Jadi ada orang soleh dari geblek kan. Soleh dari geblek atau ngaji kita koi. Kowe kena apa nyembah aku ben swarga. Kalau nyembah ketenangan kalau di neraka. Sawah apa? Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak layak disembah? Nangis soleh. Tapi ya keliwat, no? Di roke itu serapet tulungan. Nah, sehingga dengan teori saya ini yang baru saya katakan ini, kualitas makna Quran itu ya di situ itu. Nanti kalau cek di semua Quran mulai awal sampai akhir. Kualitas fattakuni dengan fattakun nar itu tentu tinggi fattakuni karena itu menunjukkan kamu punya akal. Fattakuni terusannya ya ulil albab. Kalau kamu punya akal ya fattakuni bukan fattakun nar. Karena justru fattakuni itu yang kualitas A karena kalau Allah nggak menciptakan surga dan neraka pun kita tetap nyembah. Ini disebut fattakuni ya ulil albab. Jadi kualitas makna Quran ditentukan sejauh mana kita punya perangkat. Tapi nak ono fatakun nar kowe wedi mergo terus gambarane kon alaiha malaikatun ilahi ya sunah wa samane wong sangar-sangar. Itu cara mubalek zaman Sayyidina Ali diusir. Yo masyhur. Sayyidina Ali ono wong khotbah ning masjid. Khotbah cerita serune neraka napa? Wah neraka ngene-ngene wis warani wis Sayyidina. Neraka iku mubalek usane nyifatin neraka. Neraka iki padha karo makhluk. Wong kok wedi makhluk, wedi kok mbek pangeran. Terus langsung di PHK. Karena tadi ya, sampean kalau baca Quran kayak saya, ayat fattaku wa fattakuni itu lebih banyak sebetulnya di Quran. Ada beberapa ayat yang kecil sekali, misalnya fattakun nar itu kecil sekali, jumlahnya tidak banyak, tetap banyak fattakuni, fattaku. Makanya kita misalnya bilang, ditanya 1 tambah 1 berapa? Kita pasti jawab 2. Itu entah dikasih hadiah entah enggak. Tetap kita akan jawab 2 karena itu objektivitas, satu kebenaran hakiki bahwa 1 tambah 1. Tapi kenapa untuk 1 tambah 1 kamu katakan 2 tanpa syarat dapat hadiah? Untuk nyembah Allah yang lebih hakiki daripada matematika itu kamu minta hadiah. Itu goblok model apa lagi? Makanya ikhlas itu dilatih bil ilmi. Makanya saya tuh tidak setuju ada orang bilang ikhlas itu susah. Itu tidak susah. Justru yang enggak ikhlas itu yang susah. Menurut saya ikhlas itu rasional. Kayak pulau mulang sampean kudu ikhlas karena nak golek ganjaran Allah itu zat sing abadi. Sementara seneng meneng aku gak abadi. Lah cah bocah ra jelas ini dimani untuk apa? Seneng mbek aku jelas ra abadi. Beda pilihan presiden itu sebenarnya. Iman-iman rai ini guys. Seramu itu. Terus saya misalnya ngaji demi sampean, lu kan goblok banget. Arab-arab dongamu ke daerah muslim. Swarga kan gitu. Arab-arab salam template muka itu lu melarat di bawah aku.
coba itu kan nggak ada yang prospek, nggak ada yang jelas. Tapi nanti karena Allah zat sing abadi, yang kaya raya, yang rahmatnya tidak lu susah ya apa sih? Demi zat yang lebih superior. Jadi menurut saya ikhlas itu rasional, justru yang nggak ikhlas itu yang geblek. Mana kalau poetis, kalau sosial semau gue, semua pangeran. Kalau apa anut tatanan sosial goblok. Bukan karena kita sombong, orang yang nggak ikhlas itu yang lebih sombong. Pangeran daripada noliane pangeran. Dan itu harus dilatih terus menerus untuk supaya itu tadi kata orang-orang sufi dulu, saya lahir sendirian, saya masuk kuburan sendirian, saya dihisab sendirian, mali wan nas. Lalu urusan saya dengan manusia itu apa? Meskipun kita akhirnya top down ya, artinya karena Allah memerintahkan umat Nabi saat ini jelas. Terus akhirnya sakit. Tapi tetap willingnya Allah sih. Terus dari eling Allah itu Allah memerintahkan penyafaati wong ra jelas-jelas. Tapi jangan dibalik wong ra jelas jadi bertim. Oh itu goblok banget. Tapi sekarang cerita neraka itu lebih menakutkan ketimbang cerita Allah. Itu kan geblek banget. Neraka itu enggak apa-apa, neraka itu tetap masuk. Jajal harus kembali rokok, itu rapi ini. Bisa aja kok. Asal kue para pangeran itu kok gak gitu. Masyur. Rokok itu biasa wae. Artinya biasanya kan para pangeran masyur. Ada orang masuk rokok malah wiridan ya Hanan. Ketika ditanya malaikat, kamu bukankah kecewa sama Allah kok non rokok? Jadi dia santai wiridan ya Hanan ya. Sama Allah dimasukkan suarga, kon wiridan ning suarga. Ketika ditanya malaikat, lho kene rokok ijek eling pangeran, ijek muji-muji pangeran. Memangnya kenapa? Dia tetap Tuhan saya dan dia tetap punya sifat Hanan, sifat Man. Tapi kamu kan di neraka, apa hubungannya? Ketika malaikat itu lapor ke Allah, piye jare kaulaku? Dia tetap muji jenengan. Dua abdi hakon, dia kaulaku tenang. Kon wiridan ning suarga. Terus wiridan ning suarga. Jadi neraka itu ya harus kita takuti, tapi kita takut neraka itu karena simbol itu hijabun anillah. Kita masuk neraka itu berarti hijab anillah. Itu yang kita takuti. Makanya kata orang sufi, yang menakutkan neraka karena itu ibaratun anil hijab. Sebenarnya bukan masalah nerakanya, tapi itu hijab. Sehingga kalau neraka itu tidak bukti hijab, ya, sekali lagi ya, kalau neraka itu tidak bukti hijab, maka sebenarnya neraka itu tidak apa-apa. Nah, neraka untuk orang mukmin itu tidak bukti hijab, tapi bukti takdir apa? Disucikan. Sehingga ini beda, sama-sama neraka tapi beda. Makanya saya akhir-akhir ini punya metode bahwa saya kan akhir-akhir ini sering ya sudah dulu tempat intensitas saya lebih sering sekarang. Maknanya Quran itu pancen paling enak itu dikai satu hakoek yang mendasar. Jadi Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Ya saya ulang lagi, Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Sehingga lafat-lafat per Quran itu harus kamu jiwai per lafat, bukan per kalimat atau apalagi per kalam, tapi per kata. Misalnya begini, saya beri contoh. Saya kan punya juga kitab-kitab tafsir modern, meskipun kadang saya tidak cocok, tapi ya saya suka. Misalnya begini, saya punya kitab Majmu'. Sekarang Majmu' itu kan Imam Nawawi sebenarnya ngarang kitab Majmu' itu udah khatam sampai bab zakat beberapa yang sarah yang badan. Tapi tetap semua kitab Majmu' yang beredar itu 27 jilid doang. Itu kan kalau nggak salah itu mulai juz 6 sampai berapa itu Imam Subki, terus juz berapa sampai 27 itu sudah komentator sekarang, termasuk orang-orang sekarang yang masih hidup. Ada beberapa profesor, doktor yang masih hidup. Orangnya ya ahli di bidang itu. Ada orang 10 yang ada. Itu koalisi. No. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ada yang ahli macam-macam. Di antara mereka saya ada yang pernah ketemu. Itu begini cara berpikir kita. Kan itu perdebatan. Ya yang pertanyaan saya kemarin, saya ulang lagi. Ini karena maslahat. Kalau ada orang Islam mau belajar di Amerika atau di Jerman, itu kan mesti pikiran kita sebagai kiainya atau orang tuanya kan bisa iya supaya semua buminya Allah ada yang sujud dan ada yang berdakwah Islam di mana saja karena semua semua.
atau kita bilang jangan karena takut anak ini terkontaminasi. Iman pas-pasan aja kita kok neng Jerman ya. Perkhilafan seperti ini itu nggak pernah selesai. Karena di Quran itu teori ikhtiyat atau kalau dalam bahasa fikih satu daro'at ya supaya potensi buruk pun kita hindari dan tidak usah nunggu terjadi buruk tapi potensinya saja sudah dihindari. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Nah argumentasinya adalah wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'jiruhu hatta yasma'a kalamahu. Itu perdebatannya hatta itu ghoyah atau illah. Kalau hoya berarti begini, kalau hoya itu batas akhir ya atau target. Berarti begini cara terjemah. Jika ada orang kafir yang berhubungan dengan kita, entah karena dagang, entah karena materialistik, entah karena penelitian apa saja, sahkan saja, bolehkan saja. Piye awal itu dianggap awal dia yasma'a kalau itu cara berpikir orang-orang mu'asirun ya kayak Ahmad bin Isa al-Muqsarawi, beliau seorang dokter ahli qiraat, terus ada ya termasuk ada Yusuf Qaradawi, banyak di situ ada sekitar 12 atau berapa. Saya ulang lagi ya. Kalau ulama-ulama konvensional dulu, ulama-ulama dulu cara berpikir kan gini. Kalau ada orang kafir yang mau tinggal di negara Islam, asal motivasinya belajar Islam, itu boleh. Berarti hatta dianggap illatul hukmi. Ya, hatta dianggap. Jadi kalau nerjemah, jika ada salah satu dari orang kafir ingin belajar Islam, hatta yasma'a kalamahu, itu harus kamu jamin keamanannya. Ya, semua abdi gua mana. Nah. Tapi cara pikirannya orang sekarang enggak. Hatta itu hoya. Hoya itu artinya orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Saya ulang lagi ya. Orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Misalnya Anda kerja di Boeing atau di Airbus apa saja. Itu enggak apa-apa. Tapi kamu sebagai muslim punya target. Inti awal kenal kamu adalah awal dia yasma'a kalamahu. Jadi awal motivasi pertemanan apa saja, sistem sosial apa saja, sementing semuanya itu demi yasma'a kalamahu. Sehingga ketika saya ditanya, seorang profesor pernah tanya saya, Pak, kalau suatu saat Indonesia modern, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Misalnya di Amerika, di Kanada ada McGill, sekolah perbandingan agama. Saya pernah bilang, kalau sudah ditakdir ya nggak apa-apa, asal yang dibandingkan agamanya, jangan orangnya. Saya bilang gitu. Kalau orangnya ya lonte Indonesia ya Muslim, copetnya ya Muslim, koruptornya ya Muslim, penjahatnya ya Muslim. Yang miskin juga Muslim kalau orangnya ya. Tapi kalau Islamnya kan tetap mengharamkan zina, mengharamkan maling, mengharamkan prostitusi. Jadi kalau yang dibandingkan Islamnya monggo asal jangan orangnya. Nah, coba nuruti orangnya kadang kiai masuk proposal. Karena per kepala dihitung terus. Ya dihitung lah kalau pas ada survei nilai santrinya orang itu ya kalau orangnya ya kasus lah. Ya banyak yang ngaji dari istri ya banyak. Lho kowe nilai mobil itu ora pantes ya, tapi alasannya digo ngaji kan pantes. Lha iku ngaji apa modus bisa bro. Ya udah orangnya tapi. Saya ulang lagi. Nah, saya itu tertarik sama pikiran itu. Saya berkali-kali istikharah sama Allah. Menurut saya kita harus berani. Piye-piye Allah wis janji bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fa yadmaghu fa idza huwa zahir. Konsep Tuhan Kristiani misalnya, Tuhan itu tiga, atau konsep Tuhan komunis misalnya, konsep ideologi ya, bukan Tuhan, konsep ideologi komunis bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu kan nggak kelasnya lah kira-kira, nanti didebatkan kayak apa, pakai objektivitas kayak apa, pakai nalar ilmiah kayak apa, itu nggak kelasnya dibanding konsep bahwa alam ini dimulai dari wajibil wujud. Misalnya konsep Tuhan tiga, mesti pertanyaannya lalu tiga itu yang pertama siapa? Ya pertama semua, itu kan ya aneh barang kalau pertama semua. Pasti ada yang superior, ada yang apa? Superior. Dan itu kita pasti sepakat ya, yang superior saja yang Tuhan itu. Atau teori ateisme bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu saya pernah baca di kitab apa itu karangannya Al-Qastolani, Irsyadus Sari.
Beliau menganalisis gini. Mungkin Anda enggak pernah terpikirkan, jenderal bakat ulama. Mau bakat ulama mesti atau terlintas. Irsyadus Sari kan termasuk orang modern karena dia tahun 900-an. Dia era Imam Suyuti yang arah Syiabuddin Al-Qastolani itu era Imam Suyuti. Itu rival ulama daerah itu memang terbanyak. Ulama daerah Imam Suyuti itu banyak. Ada yang kayak Imam Suyuti, dia PD-nya bukan main dengan khas kuahid fikihnya. Ada Imam Syaroni, PD sekali bahwa dia wali akhwal. Yang satu Imam Kustan. Jadi era itu memang era ulama PD. Setiap karangannya bilang tidak ada ulama yang ngarang kayak saya. Itu zaman itu memang zaman PD. Tapi wajib tawadhu ngisrai sos. Singkat cerita Qastolani ngamati gini. Dan menurut saya itu benar. Kenapa Quran tidak pernah menjaga rivalitas dengan ateisme? Quran selalu menjaga rivalitas dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau adu polemik yang lawan Yahudi dan Nasrani, mengkritik teori tentang Isa, mengkritik teori tentang penalaran Musa. Tentu bukan nabinya yang dikritik, tapi orang memahami tentang Musa atau tentang Isa. Itu kata Syiabuddin Al-Qastolani yang ngamati gini, dan kita harus dengar teori. Kata beliau, karena Quran tidak pernah menganggap ateisme itu manusia, sudah dianggap level plus. Gobloknya itu pada titik yang nggak pantas dimanusiakan, sehingga itu tidak masuk ring khilaf, ring rivalitas. Karena aturan rivalitas adalah imbang, apa? Imbang. Itu aturan rivalitas. Makanya kita bangga Indonesia itu tidak pernah kalah sama Brazil. Inggris pernah bal-balan kalah sama Brazil. Tapi Indonesia tidak pernah kalah karena tidak pernah rivalitas. Karena tidak pernah didu gitu. Kenapa nggak pernah didu? Karena tidak pernah rivalitas, kan nggak imbang. Jadi kan nggak mungkin misalnya rektor Al-Azhar terus dibanding kan nggak mungkin kan nggak rival. Nah, kenapa ada rival? Karena akalnya orang seluruh dunia pasti sepakat yang namanya barang maujud itu diciptakan oleh super maujud yang oleh kita disebut wajibil wujud. Lah ini ndak alam raya yang wujud disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Hasil barang rawono itu layu asiru sayan. Ini kan berarti jadi pepatah. Al-adamu yakhluqu maujudan. Ono barang ora ono. Iso nyiptakno barang sing ono. Itu kan gedeng banget. Sehingga Islam tidak perlu repot-repot menjaga rivalitas dengan ateis atau nihilisme. Karena ini cara wong waras terus oh iya koyo wis kan iki lucu kan wong waras kok debat kowe. Kira tau mikir. Sehingga yang jadi rivalnya Quran adalah yang jenis wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna. Debatnya Islam adalah sama orang-orang ketika ditanya man khalaqas samawati wal arda yang masih jawab la yaquluna. Meskipun nanti mereka menambahkan. Misalnya yang Kristen kan nambah Isa dan Roh Kudus, misalnya nanti yang musyrik Mekah nambahkan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Tapi tetap menjawab la yaquluna. Nah, kenapa ateisme tidak masuk rivalitas dalam Islam? Karena tadi usul di akal itu terlalu. Dalam aturan rivalitas perdebatan itu kan tentu butuh apa? Level. Nah, terus pertanyaan saya lagi, kalau memang Islam itu sudah kita yakini hak dan ciri hak adalah berdiri sendiri, maka Anda tidak usah khawatir kalau misalnya Quran dikaji di Kristologi di Vatikan atau Quran dikaji di ilmu perbandingan agama di Meksiko, kamu tidak usah khawatir. Pasti barang hak itu akan mengalahkan barang apa? Batil. Karena qudhifu bil haqqi 'alal batili fayadmahu fa idza huwa zahir. Yaitu tadi misalnya diuji secara objektif. Konsep Tuhan ada sama tidak ada. Tentu kita menyebut Tuhan tidak harus Tuhan dulu, karena itu nanti keruwetan cara akal. Sebut saja musabbih. Makanya kata ulama-ulama mantek, dan ini biasanya santri khusyuk itu tidak paham. Makanya santri khusyuk memang pro. Kalau Sayyidina Ali diboyong. Kata Sayyidina Ali gitu, saya jadi khalifah yang jadi PR saya hanya orang dua. Alimun mutahaddik, wong alim sing fasik, ambek jahilun mutanassik, goblok tapi khusyuk. Itu zaman Sayyidina Ali itu problem. Menisan ra khusyuk, ini khusyuk. Ora dindel iku khusyuk, dindel gobloke ra karuan. Itu memang mulai dulu masalah. Jadi syair di fasadun kabirun alimun mutahaddik tapi wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Akhirnya dindel wong ini itikaf. Dindel nak fatwa hukum melenceng. Mau aja karena melenceng gitu. Sambung ya orang. Nah,
Saya ulang lagi. Kalau cara ilmu mantek kan gini, sebetulnya kita tidak mendesak untuk mengatakan Allah. Allah itu Islam. Allah itu menurut Islam. Kalau akal itu hanya tahu alam raya ini kadung wujud. Ya kalau kadung wujud penyebabnya harus wajibil wujud. Jadi kalau ilmu mantek itu tidak mendesak menyebut Allah. Nanti setelah Islam menyebut wajibil wujud itu bernama Allah. Tapi logikanya pakai akal sih. Saya ulang lagi ya. Alam ini kan kadung wujud. Nah kalau alam ini kadung wujud, penyebab wujudnya alam harus wajibil wujud. Artinya wujud yang super. Nah wujud yang super karena sebagai penyebab dia harus berstatus awal. Paham ya? Kan nggak mungkin penyebab berstatus kebelakangan. Paham ya? Awal ini dibahasakan oleh ulama qadim atau kita. Kalau bahasa Quran apa? Nah yang wajibil wujud yang awal ini oleh Islam itu dinamai Allah. Jadi Allah itu penamaan setelah agama. Tapi akal tetap menemukan itu wajibil wujud. Dong ya. Ya dong, alhamdulillah. Ya orang cerdas itu lumayan. Nah, saya berkali-kali guys, kemarin saya ngajar di kajian Jumat kemarin, saya juga menerangkan ini. Apalagi memang saya ngajar usul, saya ngajar di studi kiri dan menerangkan ini. Supaya orang itu terlatih dengan ilmu mantek. Sebetulnya awal-awal Quran turun itu gak nyebut Allah. Disebut logika mantek. Karena itu yang semua orang punya. Yaitu akal waras itu semua orang punya. Pertama Allah menyebut di surat Iqra. Nyebutnya apa? Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Terus surat kedua Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka. Allah tidak menyebut Allah fakabbir tapi wa rabbaka fakabbir. Di surat Baqarah pertama Allah menyebut dirinya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi intinya kalau dimantekkan ya kamu harus menyebut zat yang wajibil wujud. Wajibil wujud itu siapa? Yang menciptakan alam ini. Alladzi khalaqakum. Nah tapi kalau kamu langsung Allah kan man huwa Allah kan. Allah itu siapa? Nanti kamu ya balik lagi Allah itu sing khalaqakum. Sing khalaqas samawati aslul maujudat. Dong ya. Nah, gue kan nggak tahu tuh ngaji tafsir dengan cara seperti itu karena tadi seperti ini mana khatam barokah. Kalau nanti isin, bolak balik. Kalau nggak akhir sana, visualnya berbagai pondok besar di Indonesia. Visualnya, apa nopo ini syukuran batu khatam maka. Apa tanya gue soal atau orang tanya gue lo termasuk orang yang apa ya, yang percaya barokahnya khatam. Orang barokah ya paham. Maksudnya ya nak iso paham wis khatam lah. Karena tadi saya pernah cerita di sini dan itu banyak, cuma saya ambil contoh satu. Jubair bin Mut'im bin Adi juga banyak lah. Cuma saya beri contoh satu. Mut'im bin Adi itu pemikir berat. Enggak ada orang kalau orang Arab bilang itu dahiyatul Arab. Dahiyah itu orang yang cerdasnya melewati batas. Itu orang Arab bilang dahiyatul Arab. Orang Arab yang bahasa Arabnya lucu. Bahasa Arabnya aneh. Nah, kalau kita tidak terbiasa Pak. Makanya harus baca Quran sebanyak-banyaknya, baca hadis. Nanti kamu akan ditakdir bakat. Tidak bakat dukun ya. Ya Quran nasibnya kan gitu. Kalau sing gak bakat alim mesti waqiah, mari rezeki. Surat Torat mari wong cepet mati. Jadi nasibnya Quran di depan orang-orang ndak alim itu sudah kayak jimat. Kalau orang mati swacakno. Lah ya mati tenan. Dia kok ya ora mikir, dia tuh kotil ndak dalam satu. Sengaja atau enggak? Iya, kalau bisa saja itu dalam status fikih dia kotil. Pembunuh. Wah, itu kan iya, warisnya masuk. Kayak contoh warisan juga. Saya ulang lagi ya. Ketika dia mau bernegosiasi tentang Asra Badr, masyhur itu bernegosiasi tentang Asra Badr, nginep ya. Karena Mekah Madinah memang pas nginep itu adalah Nabi baca surat waktu wa kitabim mastur sampai terus amkuliku min ghairi syai'in amdumul khalikun amqalabus samawati wal ardi. Kalau kalian merasa Allah itu tidak Tuhan, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kamu harus punya rumus bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab.
Amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa alam raya ini Tuhannya enggak Allah enggak apa-apa, tapi kamu harus punya rumus bahwa alam ini dimulai tanpa sebab. Dan mana ayo do goblok bareng darane alam ini tanpa sebab. Atau ya tetap butuh sebab dan sebabnya itu kamu. Amhumul khaliqun, ya sudah kamu saja menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardo, atau ya mereka Tuhan kamu itu yang menciptakan langit dan bumi. Kamu pun tidak mau bala yukinun, kamu pun tidak pernah yakin. Itu Mut'im bin Adi secara tidak sadar di situ dia langsung Nabi masih imam itu marah, ya Muhammad matarok kali aklina saya. Akalku bentar ya Muhammad. Karena Quran itu fair artinya kata Allah nggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi tunjukkan Tuhan lain yang menciptakan langit. Atau kita goblok bareng bahwa alam ini tanpa sebab. Jadi Mut'im bin Adi, entah akal. Terus Islam lewat Islam aja. Tapi masalahnya ayat-ayat seperti itu udah terkenal gara-gara salah mubalek. Ayat-ayat seperti itu nggak terkenal karena tadi mubalek kalau mati tetap perlu nafsin. Kalau orang kawin suamin ayat ini. Aku cilik nganti tua, itu yo mau tolong ayat. Angger wong mati perlu nafsin, wong kawin wamin ayat. Apa nak besok? Wong kaji yo walillahi ala nasi jibril. Wes enggak ada kemajuan. Wong samune bodoh jadi gak perlu mikir. Nah sehingga kecerdasan Quran seperti itu nyaris kita tidak dengar. Kalau ada orang alim yang ngajar itu pasti kamu tidak dengar. Padahal Quran itu paling fair kalau berdebat itu fair. Coba di awal juz 26 kalau nggak salah. Awal juz berapa? Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Allah itu fair. Tunjukkan yang kamu sembah itu siapa. Kata Allah enggak apa-apa. Yang kamu sembah siapa? Tunjukkan ara'aytum ma tad'una min dunillah. Siapa sih yang kamu sembah? Tunjukkan ke saya kata Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun sama. Tunjukkan prestasinya apa? Apa ikut bikin langit dan bumi? Atau misalnya orang gawe urun kakak. Am lahum syirkun terus urun semen sitok, gak usah gawe urun. Yang tak hatine wong kafir. Coba mereka misalnya mensejarahkan Yesus lahirnya di bumi. Lah kok enak lahirnya di bumi kok cucu mengerani bumi wong dhisik bumi ne. Lah cara aku di bumi kok enak tuh aku kok mengerani kan. Itu kayak apa fairnya Quran, tapi lagi-lagi ayat kayak ini tidak populer. Siapa sih ngapal ayat ini? Hafid ya gue sih mahan kok. Yang gak hafid gak hafal coba. Padahal ayat itu jelas. Kul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Aruni, aru itu tunjukkan ke saya kata Allah. Madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Terus kalau mereka mengklaim punya kitab samawi, punya kitab yang sakral samawi, kata Allah itu nih di kitab min qabli hada. Enggak apa-apa, kamu tunjukkan apa ada kitab yang seorisinil Quran. Kalau kamu Quran tidak percaya asaratum min ilmin atau bukti ilmiah bahwa alam raya ini tanpa sebab. Wah itu kan enggak mungkin. Makanya kata Mut'im bin Adi, sudah Muhammad ma tarok tali akli kinasya. Sudah akalku sentek. Islam. Jadi dulu itu orang itu bisa Islam karena bacaan Quran. Sekarang enggak bisa. Mubalaknya ya foto klise apa copy paste foto klise itu sudah ada terus gini itu ulang-ulang. Coba kamu ada orang kafir mesti dalilis wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum terus sama ngira apalah sampeyan. Cara aku kiai ini malah dalil atau laku marotan. Kurang ajar. Untung yo kawin itu potensine loro. Nak ra terus yo. Mulai cara aku kiai ini ben jelas oh. Di bang amen dilem-lem baca ala ben aku mawat data. Mangan iku udah pegatan. Sawan ya senisan diomongno. Jadi Quran itu kan fair. Memang orang kawin kan potensinya dua. Apa? Atau laku fa'imsakum bima'ruf atau tasrikum bisa. Dong potensinya kawin ku loro. Nah terus ya terus sing apik. Nah gasan ya pekatan sing apik. Dan itu menurut saya matematik. Jadi potensinya itu tok. Tak usah di subyo-subyo ya sudah seperti itu. Tapi kan rapayu bebas. Aku lah belak-belak ya di sawane yang badhe kawin itu tak kandhani ngono. Terus piye nek kawin iki dengan aku supaya mawat aku mau. Yo ora kawin ku nak ora pegatan yo terus biasa. Lah engko nak nganti 10 tahun ora pegatan ya berarti mlebu jenis wajala benakum. Lah ternyata kok
pegatan ya berarti ke mlebayat falat tadaruha kal mu'allaq. Di bawah jelas harus jelas di akhir ayat tadaruha kal mu'allaq. Versi. Korek. Saya itu sering nangisi Quran di situ. Sekarang itu orang itu kelirunya nafsirkan Quran itu. Dia ada punya background. Kalau punya background itu perlafaz itu punya kualitas A. Misalnya itu tadi ya, saya kayak tadi misalnya per 1000 orang itu kan yang masuk surga 1. Berarti kan 1 banding 999. Nah, terus sekarang usah miris susah, biasa lah, biasa. Usah miris biasa. Nah itu hadis sahih itu orang hadis abalah itu hadis. Tapi untungnya kan ada sahabat tanya, lalu berarti kita sedikit sekali ya Rasulullah yang masuk surga. Kata Nabi, fa'ina la kami Ya'jud wa Ma'jud. Ternyata yang dihitung itu orang santri Jalalain, tapi Ya'jud Ma'jud, makhluk yang jumlahnya miliaran dulu ya. Itu sehingga potensi kita persennya terus tingkat. Ternyata kita mau dibandingin Ya'jud Ma'jud. Kan nggak mungkin dibandingin Abdul Qadir Jilani dibandingin bandingannya Ya'jud. Jadi kompetitor kita ringan lah. Nah, singkat cerita itu pernah ketika seseorang masuk surga kata Rasulullah kan, kamu ini surga kamu kata Allah. Misalnya 1 kilo persegi. Karena yang punya tempat ini gak jadi masuk surga, berarti 999 itu ya milik kamu. Beda dengan neraka. Jadi sebenarnya Allah bikin manusia itu asumsinya semuanya itu masuk surga. Ini alamat asli manusia itu kan surga. Karena Nabi Adam sebenarnya makanya masuk surga harusnya lebih gampang karena alamatnya itu jelas. Sudah gitu saking baiknya Allah itu kunci surga itu kita dikasih bocorannya. Miftahul Jannah itu. Orang yang dekat Allah pasti baca hadis itu nangis. Saya baca hadis itu nangis. CAP pengiran. Umumnya kunci itu kan disembunyikan. Ini kuncinya dikasih tahu. Miftahul Jannah. Sementara kunci neraka kita tidak tahu. Harusnya ada masuk dong. Kita kan tidak tahu kunci. Orang kuncinya kok mlebu ya. Lho kira tau ora rasane para pengiran. Lu malah tak wacake dadi malu. Wong ora ono kuncine kok aneh. Harusnya kita masuk surga itu lebih gampang karena sudah dikasih kuncinya. Terus kok kunci manual cek password pokoknya tetap kuncinya. Sudahlah kunci terserah kamu. Kamu asumsikan cek kunci produk, cek kunci password, pokoknya tetap terserah. Cek GSS, pokoknya tetap Miftahul Jannah itu kita tahu lah itu. Sementara kita tidak pernah tahu, Miftahul Nar itu tidak. Kuncinya neraka itu kita tidak pernah. Nah, kok mlebu kon ndi gitu. Tapi jare kancaku. Oh, perkara orang pintune. Langsung transparan. Wah, ya perkara. Bahasanya jurang. Ora usah kunci, langsung Jurang. Nah, dan saya ulang lagi ya. Terus berarti kan surga itu asumsinya itu semua manusia itu masuk surga. Kemudian yang nggak jadi masuk itu nanti dikasihkan yang masuk. Berarti kan satu orang misalnya dapat 1 kilo misalnya menjadi 9 aja 1000 kilo persegi. Kalau neraka kebalikannya, guys. Sehingga neraka itu sempit sekali. Nah, karena sempit sekali ini, neraka itu tiap ditanya Tuhan, halim talati wa taqulu halim masjid. Karena asumsinya wong ditetel ae. Mane mlebu neraka loro tenan. Wong kejet-kejet ora iso. Padahal nak wong loro kejet-kejet itu ora untuk puas. Iku wis loro. Kejet-kejet ora iso. Nah disebut wa idza ulqu minha maka nandhikon ta'awunalika muqarranina ta'awunalika. Mergo makanan doikon. Kenapa makanan doikon? Karena tadi neraka itu sebetulnya didesain itu sempit. Karena ini tidak habitat manusia. Tapi menjadi tetap yang banyak masuk karena tadi jari rokok gak apa-apa masuk rokok, wong entel-entelan aja. Nah surga ini masalahnya surga itu karena standarnya fix. Wong anggere sing wis masuk standar fix, wis cukup muni jebol. Lah iku masalah.
Mergo standar sih. Dadi sawae wae ki mlebu terus jare swarga pun Gusti. Mergo asumsinya itu lek ora dosa. Ya malah ada masalah. Sementara neraka Oke. muni terus hal watakulu hal mim. Tapi kamu tenang saja, tak kayak resen. Neraka ketika amen muni hal mim masih ternyata Allah itu tidak terima. Karena Allah tetap rahman, tidak terima. Sampai masyhur di hadits qudsi. Wa tadul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula kit. Serasa bermakna nih, masuk hadis mutasabih. Akhirnya Allah gak terima, neraka dipencet. Muni kurang, wes. Gak ya neraka cek. Muni kurang. Ya mana qul di jahannam halim talati wa taqul halim. Ternyata sama Allah itu diseneni. Uang kurangnya. Nah ini penting, ini peringatan. Jadi sebetulnya Allah itu baik. Dia cara tadi. Wong swarga itu didudono kuncinya. Sudah gitu gampang lagi. Masuk swarga itu gampang. Karena tadi itu alamat kita. Nah, makanya setan itu kalau ada orang sujud itu nangis. Kata setan, umat Muhammad itu sujud. Sama dulu nanti. Kemarin saya pas di Jogja pas ngaji Nasuh Ibar bagi. Ada 4 hal yang tidak Nabi Adam itu nangis. Saya ndak umatnya Muhammad kata Nabi Adam. Iku maksiatku ning swarga itu diusir ke swarga. Umat Muhammad maksiat tinggal di swarga. Nak tobat tetep mlebu swarga. Aku maksiat ngono tok wae tobatku kudu 40 tahun muter-muter ning Arafah. Kudu ning tanah haram. Umat Muhammad tobat ning Bojonegoro ya sah. Ning NTT ya sah, ning Papua ya kok penake. Sampai enggak ada nabi kecuali merindukan jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi lho ki agak tau mikir, wong ora ulama ora tau mikir. Lho kok iso wong tobat kok cukup ning Tuban, misalnya Tuban kan terkenal di kota Toa, saiki cari kota wali. Iku ya wis cukup. Tobaté nabi-nabi dhisik iku diceblokno ning India, terlantar koyo ngono nganti akhire ning Arafah. Hawa diceblokno ning Jeddah, lan darane Jeddah ku mbah wedok. Ketemu ning Arafah. Saking suwene nganti kenalan meneh. Dengan sinten Rosin. Aku ada. Jenengan sinten kula Hawa kan dari Arafah. Ta'arufah, mugo Adam mbek Hawa ku kenalan meneh. Ya ning tugu cinta iku jare. Jare wong-wong lho. Ya ketemu ning Jabal Rahmah terus pertemuan iku terus di alamat opo ki maksudnya. Tugu cinta. Wah, sing bojone elek nek kadung ditulis nang selawase. Kalau di bocah elek tulis ning gua. Ora gantine. Umat Nabi ku maksiat ning ndi jare Nabi Adam niku. Tobat iki to. Ama syarat harus ning tanah. Terus iki sing cerita ketiga aku celakoni. Iki dawuh Nabi Adam. Aku itu disini selabenan apa-apa. Gara-gara maksiat itu juga dibagian. Umat Muhammad, apa maksiat itu atau bentuk kelambenan. Pasti dia itu saya sok kelambenan. Jadi Nabi Adam di antara iri itu kok umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi ke Quran. Orang itu tahu kualitasnya Quran. Itu setelah seperti itu, sehingga kita misalnya mau kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kok ndak khaira ummatin gimana? Semua bumi digelar untuk sujud kita. Wong Nasrani ibadah itu harus di gereja, harus tempat ibadah. Kita enggak. Kata Nabi begitu bangganya. Enggak ada nabi kayak saya kata Nabi. Umat-umat Nabi dulu kalau ibadah harus ke tempat ibadah. Kalau saya enggak kata Nabi. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Semua bumi sah jadi masjid. Terus siapa saja adrokatu sholat fasholli kata Nabi. Siapa saja menemukan sholat kapan saja di mana saja silahkan. Sehingga kualitas buminya Allah itu senang. Lo coba misalnya kita di bumi, itu komplain. Cara saya jadi bumi kok di era Musa dan Isa saya komplain. Karena semua bumi pasti takut Allah, semua bumi ingin dipakai sujud. Kemudian nabi-nabi itu menentukan sujud harus di titik ini, sujud harus kayak apa nyesalnya bumi. Sementara yang umat Nabi sujud di mana saja, sehingga bumi seluruh dunia itu kebagian sujud. Kok dak khaira umat itu kayak apa?
Lah tapi ke mana nih Quran ra koyo aku, lha terus jadi goblok mau. Karena paham tuh? Paham. Alhamdulillah. Jadi lah yo ke maca kuntum khairu ummatin sausé dimulai sekian fadhil itu umati Rasulillah atau baca kitabnya Sayyid Muhammad Al-Khosais Al-Muhammadiyah. Nanti kan kelihatan kenapa kita khairu ummat. Ya coba misalnya kita di bumi. Terus nabimu Nabi Musa dan Nabi Isa. Tentu semua nabi baik, tapi kan tetap di bawah Rasulullah Muhammad SAW. Terus kamu harus ibadah di sini di Kanais. Kamu harus di Biak, harus di Suame. Itu kan berarti gak fair, artinya ono sesuatu yang digoni sujud terus, ono yang belas gak digo sujud. Jadi kemana ono bumi yang digo ngising tok, wae sholat melayu, ngaleh. Wah itu kan dia tersinggung bro. Bandingkan umatnya Nabi, senengnya kayak apa bumi di era umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Neng pojok aku wae ono masjid, engkau lunga neng perjalanan, pomel digo sholat, apa saja dipakai sholat. Makanya Nabi begitu bangga, wajilat lanal ardu kulluha masjid. Mulane ke Jawa salat beda-beda fanatik salat nang masjid itu masjid. Jadi salat nang masjid pas jamaah tok, fanatik teman-teman. Saking bumi liyane iku ora dadi wali kok. Alasan bumi paling afdal iku masjid. Ngaji murah kata umat Nabi iku wajilat lanal ardu kulluha masjid. Ya balik wong saleh ra ngaji wis masalah banyak. Wanda ning modele ora pantes wong kono luwih khusuk timbang aku. Oleh ngandani iki. Tapi kudu ditobat no, ben roh hasil umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa kita jadi umatnya Nabi. Lho kula bayangno bumi, tanah, air itu kan ya kita yang mereka juga kita. Dan saya kowe iso mikir, wong kowe digawe lemah. Jadi ya bumi itu kita juga bumi. Makanya kalau kita kembali ke tanah atau hidup lagi ya mudah sekali. Materi kita memang dari tanah. Jika ukuran orang soleh dan tidak itu ya banyak sujudnya dan tidak. Makanya ukuran kematian yang baik adalah kematian yang ditangisi langit dan bumi. Karena misalnya ada orang sering sujud, sering ngaji, sering soleh kok mati itu bumi nangis karena kurangan stok. Orang sujud. Iya betul begitu. Makanya ketika ada orang dolim mati, orang fasik mati, itu ukurannya Quran di juz surat Dukhan kalau nggak salah di juz 25. Itu ukurannya fama bakat alaihi musama wal ardu wa makanu. Jadi ukurannya fama bakat mongko ora nangis. Alaihi mengatasi wong dolim itu apa sama wal. Jadi ukuran orang baik adalah orang yang matinya ditangisi langit bumi. Ukuran orang fasik ya yang nggak ditangisi. Dan itu hakiki, kata ulama hakikat makna itu hakiki, bukan majazi, bukan kinayah. Karena bumi ya bumi Rasulullah. Coba kamu bisa mikir ke alasannya apa tuh? Karena kersane pangeran. Kalau materinya kan sama dengan makanya bumi itu bisa dialog dengan pangeran. Ikhtiya tau'an au karena qolata adaina tau'an. Ketika bumi ditanya, kowe saiki langit bumi tak gawe. Kowe tak kei pikiran, tak kei nalar. Kowe nurut aku tauan maksudnya secara apa sukarela au karhan dari langit bumi ya bantah jenengan sekarang rai so sampai atena nurut. Nah kalau bumi status atena toin kemudian dipakai tempat maksiat, tempat apa kayak apa ngeluhnya bumi. Makanya wajar kalau mereka berdoa ya Allah pulau tunggu maksiat terus kali-kali pulau dikhosfu mawon saya dihilangkan. Banyak yang mustajab juga artinya ada likuifaksi ada khosfu karena mereka tersiksa betul. Oh tersiksa, kemudian ini di pangeran kemudian dipakai mak. Kayak apa terus? Dulu lalu bumi sering nangis, kok iso sakit kan? Masalahnya saya ikut wakil waras itu repot. Ya tadi ayat-ayat seperti fama bakat alimu sama itu ya gak diperkenalkan, gak sepopuler wamin ayat ini. Kalau nafsi dah ekotul, karena itu sing rezeki ini. Terus semarin itu tobat ya. Jangan punya stegis ben. Saya tulang itu serai-serai gus. Karena apa ya? Gak fair menurut saya. Makanya nanti Quran itu ngeluhnya sama ya qaumi innaqom apa ya rabbi innaqomin taqulu hadzal Quran. Jadi Quran itu keluhane nang pangeran Gusti, saya nasib saya sudah ditinggalkan. Fa idza qara'ta ayata kadza bi ainiha wa qara'ta ayata fa anta tahjuru ayatin ukhra. Kalau kamu hanya milih 1-2 ayat artinya kan meninggalkan sekian ayat.
Saya itu baca tarikh, Islamnya orang kafir. Itu nggak ada yang ayat populer di Mubalek Indonesia. Tadi Mutim bin Adi itu Islam ya karena ayat di surat Tur itu populer nggak di Mubalek. Amukhulikum min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Populer nggak? Jelas kan? Tapi ayat-ayat sing ya saudara kan itu semari itu sorto. Kritik Mubalek itu ya. Tapi nek dikritik tambah dosa. Lah ono sing elingno. Naraku sapa ngene. Nah ini kan kontrol ya, kan nggak fair ya. Kita sudah dibayar, dihormati, disebut sohibul fadilah. Itu kan gelar yang nggak mudah. Boyo imbang sampai gelarnya. Coba wabil khusus. Pinggirnya bawa alim alam balik wabil khusus. Kadang MC-nya kayak wabil khusus. Khusus nabi. Khawasul ku nabi. Wali ku khawas, nabi khawasul. Tapi di Indonesia cukup gumubal lagi. Buat di sepuro kali ya. Utawa yang saya ngomong ngono itu ya orang definisi, jadi orang masalah. Sajane masalah cara ahli ilmi. Buat sepuro pengiran, sepuro awamin, insyaallah. Gak jelas itu, kalau suwon gitu. Jadi nak kepen ngalim ya, makna Quran itu makna mufrad. Saya tuh punya tulisan tangan. Mungkin kalau orang lain nganggep aku itu wong aneh, tapi cara pengiran kula nu ora wong aneh. Ada tokoh terkenal nasional, terkenal Syiah. Dan saya tidak percaya kalau dia Syiah karena saya kenal dan saya tahu perilaku. Itu ketika pidato, ketika bilang wa ala alihi wa sahbihi ajma'in itu sampai tak tulis tak tanggali. Karena ini ciri bedanya kita dengan Syiah. Syiah itu nukrimu sahabah wa nuhinu sahabian akhir. Ciri khas Syiah itu apa? Hormat Ali berlebihan tapi mengkritik Abu Bakar. Mentakjimkan Ali berlebihan tapi melaknati Abu Bakar. Sebab itu ciri khas ahli sunnah adalah ngomong wa sahbihi ajma'in. Dengan kamu memahami filosofi ajma'in itu, sehingga kualitas ajma'in itu bukan copy paste, memang benar-benar tafrik. Ini simbol bahwa kita beda dengan Syiah. Nukrimu jami'as sahabah. Ayang kana dalika sahabah. Wa nukrimu Abu Bakar, wa nukrimu Umar, wa nukrimu Utsman, wa nukrimu Ali, wa nukrimu jami'as sahabi Rasulullah ajma'in. Men ghairi tafriqin bainal. Meskipun kata-katanya mau ajma'in, tapi ini satu filosofi yang luar biasa. Nah, bandingkan itu Quran, ketika Quran mensandikan satu ayat atau satu kalimat itu luar biasa. Karena itu dimulai dari filosofi yang panjang kayak tadi misalnya kenapa neraka disebut makanan dhayyikon. Kenapa disebut makanan dhayyikon? Karena tadi desain manusia itu diciptakan untuk masuk surga. Sehingga surga itu yang disiapkan dengan asumsi seluruh manusia. Sehingga setiap satu manusia masuk surga kata Allah, ini surga yang kosong-kosong ini milik kamu karena jatahnya orangnya tidak masuk. Jadi kluen akhirnya. Neraka didesain sempit, penghuni nih. Sehingga ketika kamu dengan paham seperti itu, roh desainnya neraka, roh desainnya terus semua ayat makanan, kayak apa susahnya? Wes tersiksa di tempat yang sempit. Lah nek tersiksa di tempat atur iso pelayon. Jadi malaikat bedaki kue juga. Ya kan lumayan bedak-bedakan sih. Ini enggak. Lah yo misalnya nakal-nakalan kan ya lumayan aku. Wes disiksa ijek ning makanan dhayyikon. Ya isane bunga-bunga. Itu satu-satunya cara pelayan wis ra iso. Akhire da'au nalika subur. Artinya kalau kamu memahami neraka kemudian baca itu kan pok. Sama kayak tadi kamu baca kuntum khairum umatin ukhrijat linnas. Kayak apa kita? Spesialnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ning swarga, maksiat sithik diusir. Kita maksiat ning bumi, tobat dilebono swarga. Wah, gak kondang. Oh, kondang pol. Keren enggak? Oh, keren. Layan untuk gelar apa? Khairum. Kuntum khairum. Kabeh umat itu iso apik nek ditugoni Nabi. Umat Nabi tugoni mudhen iso apik. Ditugoni mubalek wis iso apik. Ora kodang. Umat dhisik ku dadani ku butuh Nabi. Umat Nabi mudhen kiai. Jeneng sertifikat curang koyo.
Ulama itu gelar ulama warasatul Anbiya. contoh duit barang ae. Wah. Ayo wis iso nujono wong ning swarga cek kiai entuk. Mulia. Mulya. Saya berfadilah. Fadilah wal karomah wal masalah. Ya sing masalah sing ora ya ora wong akeh. Kulo sing tak kritik ya oknum ora. Ora kabeh tak kritik. Oknum tak kritik. Kulo terusna. May yusraf anhu yawma idzin faqat rahimah. Wa dzalikal fawz. Faqat rahimah monggo teman melasi sapa apa ing man taala ai arad dadi sing ngersano sapa wallahu maring man al khairu ing. Wa dzalika te mengkono-mengkono tenan iku al fawz. Iku bejo sing tenanan sing jelas. Lah ya nek kowe keceluk bejo ning donya iku rong final, bejo tenan ya sawise nyata-nyata mlebu swarga. Ya kayak gini tuh, bejo tenan ku apa? Ya nek mlebu swarga, nek ning donya kan bejo ora mesti terus. Paham, jabat ora mesti terus, bejo ora mesti terus. Sampai nek ning swarga mesti terus. Lah sing terus iku kualitasé ae jenenge wadalikal fawzul mubin. Aina jadu selamat al-ghairat. Wa yam saskalamun gepok kae sira sapa apa ngenekno. Wa iyam sas lamun ngenekno kae sira sapa apa biduren lan siji masalah. Balae iki bala. Kamarudin godine lara wa fakir dan fakir. Fala kasyifa mongko ora ono sing iso buka ilmu mujud erofiat sing ilangno iku mujud lagu mare aduri sapa ilahu kecuali Allah. Kowe entuk musibah apa wae sing iso ngilangi namung Allah. Soale dilaten kudu yakin. Wa iyam sas kalamun gepokno sapa kae sira bil khairin kelawan barang apik utawa kaapian. Kasih khaten kau jenis sehat, wal ginan lan suge, matanya ginan. Jadi nak waliya ini sempahel, nak ginan apa? Master kasih khaten kau jenis sehat, wal ginan lan suge, atau kemaharjan. Fawa mengote awala kelisian yang atas saben-saben perkara kodirun dan sing kuwasa. Wa min huwa minasyek masuka utawi gepokno siro, atau mekenakno siro. Masuka utawi gepokno siro, atau mekenakno siro bi kelawan ikilah wow duren napa? Khairin gitu terakhir. Khairin. Wala jirulan tapi sampe mawon iki duren cek apa? Khairin wala jirulan ora iso nolak, ora kuwasa ala rodi ing atase nolak al khairi angka sing sira sapa wiruliyah. Wa ta wa al khairi ku dat sing iso maksa, memaksakan kehendake. Ail qadiru tegese dat sing kuwasa. Allah dikang layak jisuhu se. Tolai jisuhu seun kang ora ngapus ngopo seun apa perkara. Terus Allah menaik musta'lian halidat sing ngungguli. Fa ibadi jauh di atas kaula-kaulane Allah. Misale qahir ngenten nggih, kadang pancen Mu'tazilah iku ya ana goblok. Mulane ngaji Quran niku kula cara oleh milih besafile, cara oleh milih, tapi kabeh takdir kula nggih iman. Kersane Allah kabeh apik, kula nggih iman. Pokoke aman tuh. Tapi cara kula oleh milih. Cara kula oleh milih niku kula nu ras misale cacili Tadi SD misalnya ngapal Quran terus untuk lagi sinau, atau lagi sinau tas. Cara kalau oleh milih. Karena tadi kualitas Quran itu maknanya itu ditentukan oleh sekian ilmu. Ilmu itu bisa ilmu kalam, bisa ilmu tauhid, bisa ilmu fikih. Kualitasnya. Misalnya begini. Mu'tazilah itu terjebak satu logika yang mereka lihat. Sehingga dia berpikir al-insanu yakhluqu af'ala nafsi, manusia itu bisa menciptakan perilakunya sendiri. Dia mencontohkan begini. Nyatanya apa-apa omong ya omong, apa-apa menang ya menang. Aku bisa ngadeg ya ngadeg ben lungguh ya lungguh. Ya sudah, sandalannya Mu'tazilah gitu. Sehingga dia berpikiran manusia itu menciptakan perilakunya sendiri. Dan Mu'tazilah diikuti kelompok Qadariyah yang berpendapat lil insani kudratun. Makanya disebut apa? Qadariyah ya. Ahli sunnah oleh nyontokno ya pekok pisan padha. Ana nyontokno ngene. Lah nyatane kira kepen tuwa ya tuwa. Artis ora kepen tuwa elek ya ngono wis tuwa ya. Nah, akhirnya perdebatan ini wis kayak perdebatan kusir. Perdebatan sing sitok gawe contoh sing ra kena dibantah. Misale Mu'tazilah, gawe contoh ngono kuwi bantah piye? Misal aku pengen ngangkat HP nyatane ya iso tenan, kepen banteng ya enggak jajal ta banding HP. Nah, ya nyata delok ngono kan kaya manusa ya gawe apa sendiri. Perilakunya sendiri dan punya sifat kudro untuk menentukan pilihannya sendiri.
ahli sunnah nyontokno sing wong ra iso. Jajal kowe saiki nak iso nonton kowe jek pengen turu, nang turu langsung. Ngene mutaji ahli sunnah bantah. Lah saiki nak wong turu kan gak ndek karep. Lah kok tangi karepe sapa? Dadi padha cangkem eleke. Lah iya nak wong iso nentokno karepe dhewe wong turu ndek karep to. Mboten. Lah kok tangi karepe sapa? Ya karep dhewe ora ndek karep. Bocah kok kakek ISIS. Makanya sampai ono cerita sing jorok rodok pornografi. Masyhur. Ono wong ahli sunnah dia anak dirapekno Imam Zamaksyari. Masyhur Zamaksyari itu wong alim alama penulis tafsir tapi madzhabe Mu'tazilah. Berarti kita botenan borong rodok jorok. Singkat cerita berarti keloni, pokoknya bar berarti keloni. Enak Mas, enak. Nah Mas, yo ora iso. Jari iso nentokno karepe dhewe. Makanya ada kila di akhir hayatnya Zamaksyari itu menjadi ahli sunnah. Baru kayak iso baleni. Tapi di tahun buat tenan kok. Tapi di kitab-kitab pakai. Jadi wong iku sing iso ahli sunnah iku wong ayu ora balik. Zamaksyari itu meletene iki iso dadi ahli sunnah baru kayak wong ayu. Jadi paham. Dia berjima, harus bermetu mani ini, harus entek tenaganya. Enak Mas? Enak. Pen balen, yo, jenenge enak, yo pen balen. Ayo Mas ayo nah. Wah, ora iso. Jare manusia iso nentokno. Jare mampu menciptakan karepe dhewe. Wah, nek iki ora iso. Ayo, ahli sunnah. Ayo oke, ahli sunnah. Nah, artinya gini gitu. Kalau kita dengan contoh-contoh tadi, maka kelihatan benar wahwal qahiru. Bahwa kita benar-benar makhur, benar-benar dipaksa. Kalau kowe kuwabe kan ora pengen bodoh. Tapi apa yang terjadi? Aku jarang aku pengen loh di muridku, so mesti yo pilih-pilih. Tapi apa yang terjadi? Karena kita wis makhur, apa? Makhur, sini kita kiri mau apa? Mau apa coba? Kita tidak bisa milih. Kabeh kok enggak kepen di bojo Wahyu Nuriman. Tapi apa yang terjadi? Saya mau di bojo ben bojo ganteng, duwe rezeki tetap. Pokoknya wong waras. Tapi apa yang karena kita semua maghur. Paling beri pecah. Lah itu ketok kualitasnya wal qahiru. Khawatir saya gini Gus Abi, nanti kalau Quran ini dibaca orang-orang yang hafal, mulai kecil misalnya hafal, kemudian dia ada dibekali ilmu-ilmu yang lain. Makanya kata Ibnu Umar, sebetulnya dulu kata Ibnu Umar, kenangan saya belajar Quran sama Nabi, kita diajari tauhid dulu. Makanya masyhur, kunna utinal ilma qoblal Quran. Ibnu Umar itu menangis hafid-hafid kecil. Jangan kira tabiin itu sahabat itu menangis apa masif ya orang-orang menghafalkan Quran apa? Secara masif. Ya masih, era sahabat masih, tapi tentu yang apalnya dari era tapi sahabat menangis. Terus Ibnu Umar semaput, ojo ngono, warai fikih. Kalau saya warai mabadi fikih. Kunna utinal ilma qoblal Quran. Kita dulu zaman Nabi diajari ilmu sebelumnya. Ojo kok ulang Quran sebelum ilmu. Tentu kalau baca nggak apa-apa, ngapalkan maksudnya. Kalau baca nggak, resikonya tadi misalnya anak. Misalnya cakili orang hafal Quran, tapi tentu baca ya, tetap baca nggak apa-apa, baca tetap baik. Misalnya dia belajar wujud, hitam, bakok, mukhalafatul. Terus suatu saat dia hafal Quran, dan di antara di Quran misalnya ada ayat ya duwoi foko, dia tetap terkena, masih maknanya tangannya Allah, tetap dia yakin mukhalafatul. Nah, kenapa Nyon Sewu di Wahabi itu banyak yang mujassimah? Karena gerakan Nyon Sewu, gerakan Wahabi kan mulai kecil disuruh hafalkan Quran. Jarang mereka diajari aturan tauhid bahwa misalnya Allah itu wajib mukhalafatul. Sehingga ketika baca ayat duwoi foko itu, iya jadinya banyak yang mujassimah. Ya tentu itu oknum, tapi ini kan bisa dilacak, bisa dianalisis kenapa itu terjadi. Maksud paham ya? Ini bukan ya tapi dibanding apalo komik ya. Tapi ini kan cerita. Kamu boleh tidak setuju dengan pendapat saya, tapi ini cerita Ibnu Umar, jadi saya hanya menceritakan. Terus kedua, kualitasnya nanti lebih bagus. Yaitu tadi.
Misalnya Nabi pernah fatarul wahyu, pernah terhenti wahyu itu kila 15 hari, kila 3 bulan. Jika Nabi tersiksa. Ketika Nabi tersiksa itu kata orang-orang kafir termasuk Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, inna rabbahu qad qala. Muhammad saya tentang pangeran, sidik-sidik muni untuk wahyu, saya kira untuk akhirnya ana wahyu wa duha wal laili idza saja. Ma wada'aka rabbuka Muhammad Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Sekarang anak-anak kecil di pondok-pondok kayak di Sarang, di Lirboyo, di Studi, mulai kecil kan diajari Nabi dapat wahyu, tapi pernah fatroh sekian hari, terus dikritik musuhnya, pas dikritik turunlah mawat data buka. Coba misalnya terus ada anak belajar terjemah ayat itu tanpa tahu cerita itu, terus hanya ada terjemah Muhammad Tuhan tidak meninggalkan kamu dan tidak mengenang kamu. Terus takut bapak, memangnya pernah pak? Jadi kita juga harus mikirkan itu, jangan mau tren-trenan apalan di lomba. Nggak, menurut saya itu tidak apa-apa. Kalau bilang nggak apa-apa sih nggak apa-apa. Ini kan cerita. Kalau kamu ingin tanya saya ideal, itu tetap utinal ilmu apa? Qoblal. Ilmu ini harus kita jaga. Karena tanpa ilmu ini nanti ngeklop-none kanel, sama? Misalnya la ilaha illallah. Ada orang dilatih la ilaha illallah wiridan jumlahnya ribuan. Itu udah ada gunanya. Mungkin kalau jumlahnya bagus. Tapi masalahnya Quran mensyaratkan fa'lam. Kamu harus tahu di ilmoni. Nah terus di ilmoni tenang. Iya alam itu kadung maujud. Nak kadung maujud butuh penyebab sing super maujud. Akhirnya kita darani super maujud itu wajibil wujud. Itu jenenge Allah. Karena penyebab maka Allah itu awal. Karena penyebab barang wujud Allah dewe kudu wujud dan wujudnya kudu berstatus super. Akhirnya terus pas mau coba fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan terus pas timbang ra ngono blas. Paham ya? Terus ngerti-ngerti fa'lam annahu ya akhirnya betul gendera ning topi wis ngono. Maksudnya ning atine biasa wae tapi sing gede genderane. Tapi ning atine enggak seluas kita yang waras maksudnya yang masih sing memahami secara detail. Lho syukur-syukur mereka yo genderane gede atine gede. Ya gue aja terus ngenyek ra mesti ya muga-muga ngono. Karena piye syarat ilahi itu fakla. Ngerti itu ya pokoknya kualitasnya kualitas ngerti. Kualitas ngerti mau Gus, kalau barang ini maujud mesti disebabkan oleh wujud yang super. Wujud super ini kita sebut wajibil. Nah itu termasuk inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil terus la ayatin satrusih. Tapi kalau misalnya nggak diajari itu, kemudian dia hafal fa'lam annahu. Kan ya mau ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain. Lalu kualitas tadi. Ini kan sama-sama kita mencintai Islam. Enggak apa-apa menurut saya, yang pakai bendera juga enggak apa-apa. Dia ono syiar Islam. Jika gambarnya misalnya wong pang kan malah ya sudah itu enggak apa-apa. Oke, ditanda. Tapi masalahnya iman itu oleh Allah diredaksikan sibgha taqwa wa man ahsanu minallah. Sibgha itu kan sesuatu yang menyatu dengan fisik kita. Menyatu dengan hati kita. Bahkan saya bayangkan dengan saya mau meninggal kemudian misalnya ada malaikat bilang, "Hak kamu nanti masuk neraka." Saya mesti menjawab, hubungannya apa? Memangnya kalau saya masuk neraka terus pangeran enggak Allah. Saya tak bantah. Tak jamin tak bantah. Karena ini kan ilmu hakikat, kan tidak ada urusannya dengan surga dan neraka. Kamu masuk neraka ya pangeran tetap Allah, kan di surga ya pangeran tetap Allah. Karena ini kenyataan sing la yatabaddal wa la yataghayyar. Ini kan kenyataan yang nggak mungkin berubah. Makanya mayubaddalul qaulu la yataghayyar. Itu qaulu la ilaha illallah. Bahkan kita istighfar saja nggak sah kecuali setelah sahnya kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan Asy'ari, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika li hadhihi kalimah, kata Abu Hasan. Bahkan kita sah istighfar setelah sahnya kalimat la ilaha illallah. Meskipun kita tidak melafazkan istighfar, kata Abu Hasan Asy'ari. Buktinya qulil ladzina kafaru yantahu yufar lahum ma qad salaf. Sekarang orang kafir 70 tahun enggak bisa istighfar. Ya? Tapi sekali dia melafazkan la ilaha illallah yufar lahum ma qad salaf. Padahal tanpa melafazkan istighfar, cukup melafazkan la ilaha illallah. Makanya sahnya kita istighfar harus setelah sahnya kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan wastaghfir li dzambika ibadah hadil kalimah. Nah, kalau pengertian ini sudah pakem, ini sudah jadi sibgha, ini baru fa'lah. Nah, kita enggak.
Ibnu Mat tuh menangi, jangan kira tidak menangi beliau. Orang-orang hafal Quran masih. Tentu tetap baik ya. Ini kan cerita ideal, bukan baik dan tidak. Kau nak salah paham, terus kritik. Mungkin dia ora apa. Cangkem ya. Sebenarnya kau anak kue kira usah dalam. Cuma saya kan khawatir kalau ada utinal Quran qoblal ilm. Kemudian dia tidak tahu sama sekali. Coba saya itu berkali-kali ngisi tafsir. Saya sebenarnya kecewa ya. Kecewa itu artinya adat di Indonesia itu memang masih apa ya, apalagi yang merasa besar. Kalau ada orang alim diidolakan itu diundang. Jadi kalau mereka fair kan yang ngaji saja kan lebih gampang dibanding undang-undang kan repot. Tapi adat di Indonesia aja. Kalau nanti bosan nggak diundang, tapi kalau tetap jarang. Sebenarnya kalau adat ulama dulu itu ya enggak, kalau orang idolakan orang alim yang ngaji datang saja nggak ribet. Udah ya, nggak ribet. Ya tapi kalau 1, 2 ya itu syarat lucu-lucunan kan. Tapi ini enggak logikanya balik, ini tentu ini enggak logika. Ya ini beda. Khawatir saya gini Gus. Misalnya apa? Ayat-ayat yang mudah sekali difahami bahkan oleh orang kafir. Ayat-ayat yang mudah difahami bahkan oleh orang kafir. Itu oleh Allah dijadikan hujah. Dijadikan hujah artinya kata Allah, kalau kamu nggak percaya Quran dari saya, kata Allah silahkan kamu ngarang Quran. Itu sampai orang kafir tuh nyewa yang namanya Musailimah tuh. Umumnya mau aja Musailimah atau Musailamah? Umumnya Musailamah. Nah itu saya nanti apa loh? Sekarang ini Musailamah itu apa loh? Banyak saya apa? Itu yang nyewa saja tahu kali itu udah Quran. Tak contoh ya kan kayak gini. Misalnya kualitas ya. Wadariyati darwa. Terus falhamilati Bukro, faljariyati bisro, falantosimati amro. Coba, wadariyat, dariyat itu darah itu maknanya sudah sistem atom. Wadariyati demi kekuatan kecil, demi sesuatu yang nggak terlihat, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Itu bisa atom, bisa apa saja. Darah itu kecil tapi berkekuatan luar biasa. Terus wadariyati, falhamilati bikro. Kemudian kekuatan yang kecil ini bisa menggerakkan apa saja. Hamilat maknanya menggerakkan. Makanya yang menanggung, maknanya yang bisa menang. Jadi kayak pesawat, kayak kapal, bahkan kayak laut itu digerakkan oleh kekuatan yang tidak kasat mata, tapi ini bisa menggerak. Nah dengan kekuatan gerak itu akhirnya karena tergerakkan tadi ada faljariyati isra. Kemudian yang ingin diangkut tergerak secara mudah. Kapal yang bisa tergerak oleh mesin ditentukan oleh sistem platinum ditentukan oleh sistem partikel nuklir. Pokoknya itu benar-benar darah, benar apa? Darah. Sudah, itu orang kafir saja tahu kalau itu tidak karangan manusia. Mayaku ada besar, itu tidak mungkin karangan manusia. Setelahnya Imam Musailamah itu apa? Ayatnya kan gitu. Aku capal, tapi jangan kira saya penggemar. Tapi ini kan ilmu ya. Olehnya ini nih, wazariati zar'a, demi wong wedok sing nandur. Falhasidati hasda. Kemudian dipanen hasidat. Terus bariku falkhobizati khubza. Terus kemudian digawe roti. Terus ada apa? Falaki mati lukma temen juntal. Sampai sing nyewa mendingin. Iki apa-apaan. Sing nyewa mau bayar. Jadi kok butuh wae akhirnya alif beta. Ya wazariati zar'a wal khasisati hasda wal khobizati khubza falaki mati lukma. Sing nyewa emang bayar. Maka itu apa-apa. Makanya saya itu pernah berdebat ya. Saya sering ya berdebat di redaksi tafsir ini. Kalau misalnya tafsir konvensional itu kan wadariyati misalnya ail malaika sing tadurut turab atau malaikat sing tadurut riyah. Tapi kalau tafsir sekarang kayak Sarawi kayak punya ya tafsir itu ya pokoknya tetap umum karena al itu mausul yang ibham ya tetap ibham. Jadi ya wadariyat ya kekuatan apa saja yang besar. Dari yang besar tapi ya besar kekuatannya besar tapi dari sesuatu yang sangat apa? Sangat kecil. Makanya terus misalnya terus saya ulang lagi. Kemudian orang-orang yang punya gauk salim ini mati, hilang. Kemudian orang mau hafal Quran tok. Terus hafal Quran tok terus penikmat naghomatul Quran, penikmat akhirnya alif dan ta. Bocah celoko kan padha karo wazariati. Ngono maksud saya. Dan itu celoko tenan.
Terus muji Quran mergo notnya sama, diakhiri alif be ta. Lah nek ngono ora padha be wazariati jar awal khasidati. Makanya ini kan makanya kita ya kula nyuwun. Jenengan kalau senang Quran itu siapkan betul anak-anak. Ya sebisa kita. Cara ora cerdas kok bapak ngomong biasa wae. Cara proses ya kok bapak. Kita kebanggaan cerita Ibnu Hajar Al-Haytami alim ketemu tua. Wis pokoknya khayal-khayal lah rapopo. Timbang memaksakan kehendak mulai kecil kemudian nanti kualitasnya. Lho syukur-syukur misalnya muqaddar ada keajaiban ya cilik hafal Quran terus gedene yo alim. Share Pak Imam Syafi'i ya muga-muga. Nak ngono tenan. Tapi apapun itu kalau sarannya Ibnu Umar itu tetap bareng be ilmu, napa? Karena ini cara. Kunna utinal ilma qabla kata Ibnu. Cara kula itu penting. Lo coba misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Kualitas lam yalid wa lam yulad itu kan kualitas global. Karena itu pembeda. Ada nun di sana yang mengatakan Tuhan itu punya anak, yaitu jadi Nasrani. Kemudian kita memaklumatkan sesuatu yang beda yang hakikat Tuhan kita lam yalid. Jadi ya sama dengan kita memaklumatkan ke Syiah bahwa kita hormat sahabat itu ajma'in semua. Nah kemudian kalau udah kualitas ini hilang, kemudian orang nifati Quran mau tenak, nak dal kabeh. Lo celoko enggak kira-kira kalau umat tahunya hanya itu? Celoko gak kira-kira? Celoko. Jadi corone gak ketemu momen kayak Mansur ya, apa gak ketemu momentumnya. Jadi kita harus yang ngomong harus kita. Artinya yang ngomong kudu ngapal Quran gitu. Nah orang apa kan padu merapal kan. Rawol yang munik ngomong ki rawol lah jelas rawol. Haram jelas. Ojo sama merapal. Cara muni apal itu liyane dasam suku ira. Aku berapa kali ketemu wong kaya murid, belum diapal sama setor. Kita Samsung, lihat ini ku. Maksudnya itu sama ya boleh. Apa nih? Gajah. Coba tes. Tidak Samsung, mubang. Tidak jahat di sofa. Keliru. Tomatul. Orang itu sekarang. Jadi lam yalid wa lam yulad. Kalau kamu tahu sejarah Islam itu dihimpit 3 kekuatan besar. Di antara kekuatan itu adalah kekuatan Nasrani yang mengatakan Tuhan itu beranak. Kemudian Quran memaklumatkan lam yalid wa lam yulad. Terus Quran dihimpit kekuatan Quraisy yang membayangkan Tuhan itu dipersonifikasi. Dijawablah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak ada padanannya. Kemudian oleh orang-orang kita, guru-guru kita, Tuhan itu siapa? Ma khatara bidzalika Allah bikhilafik neng atim gumrenjet pangeran kaya apa pokoke Allah ora ngono. Lah ra ngono iku ben gampang disebut mukhalafatul kayak apa. Jadi anak-anak kita belajar tauhid itu kemudian nanti baca walam yakullahu itu kenangannya pasti bagus super. Bandingkan ndak punya kenangan ilmu kemudian hanya baca qul terus ditanya apa ya Quran ini iku Pak Nakdal ya akhirnya dal kabeh. Nakta yo tak kabeh kayak apa celakanya kita. Ya mumpung udah ketinggalan dah, makanya saya ngomong sekarang. Terus kok jadi fitnah, seneng kok jadi fitnah. Surah pinter seneng ada kok. Orang terus gue simpul, cara gue juga caci orang yang ngapal Quran. Si ngomong ngono itu soal. Lu cakap tukang gosip. Si ngomong ngono itu soal. Islam nomor macam-macam. Tapi orang sangka kafir, sangka kualitas B dari A. Bisa ketika nono biasa ke sahabat, tapi saya ini sudah difitnah. Bisa sahabat biasa jelok tabiin, cung rene nukmin binasatan. Ta'al guna deh, nukmin binasatan. Ayo iman bareng aku delok lah rapopo. Karena dulu itu muni iman itu ora kok sekedar tasdik bil qalbi, satu perilaku pembenar itu disebut iman. Makanya Nabi ngendikan aliman bitun wasitu nabi ta'ala la ilaha illallah wa adna imatatul ada anitorek. Jadi Nabi kadang ngendikan iman ora kok tasdikul qalbi. Jadi satu perangkat kebenaran yang menopang iman dia disebut iman. Nabi nyontohkan termasuk imatatul ada anitorek. Makanya sahabat udah sering bilang, cung rene cung iman lah, sedelo lah. Maksudnya apa imane sedelo? Ada satu perilaku sosial yang itu bukti iman. Ternyata al binanu min saatan. Tapi ngomongan ngono saiki yo kok dadi apa?
Iman kok sedih lo. Iman dia selawas bar saya. Akhirnya saya yang menggoblokkan diri. Daripada alim jadi fitnah ya. Menggoblokkan diri. Tapi nasib pula saya dalam wong yakin aku ora goblok. Jadi akhirnya ya sering. Ya jadi misalnya qahir. Allah itu pemaksa kita, terus sampean tahu kita ada ingin tua, raiso elek. Itu kan bukti kita ada punya kehendak sama. Terus kamu baca wahwal qahiru fawqa ibadi. Coba kalau kamu jadi Mu'tazilah. Dari sapa pengiran maksud? Nyatane aku ben ngalor ben itu. Contohnya iku. Lah nek contone ngono ya kaya qadariyah apa? Itu maksudnya. Paham ya? Tapi nak men contone ra kepen tuwa ngono ya kowe kan nemen ada Jabariyah. Lah terus ya Gus ya biasa wae. Ya karena sendiri mengelola kebenaran bena Jabariyah wal. Iya sudah memberi farfiu wadamil labanan khalisan sa'iqal isyari. Jadi mengelola kebenaran itu bena dam yo najis, faros yo najis ya. Tapi kebenaran itu akan lahir menjadi labanan khalisan sa'iqal. Mana kayak keliru, nak nyesal nih Indonesia calon presiden, terus bingung. Mengelola kebenaran itu memang seninya di situ, kecewa sana, kecewa di sini, itu seni. Makanya kalau kecewa sampean itu nikmati. Awal kebenaran dimulai kecewa. Dukung timur tra prospek akhirnya gak tomak be makhluk. Akhirnya namun rojak nih Allah Subhanahu baru karang. Timurnya tra prospek itu baru. Dadi ora to. Alhamdulillah. Jadi gimana siapa? Gimana? Jadi setan dulu. Kamu lakoni ora jelas setan ya. Justru barokah itu akhirnya gak tau. Jajal di murid pejabat. Prospek kan marahi Toma itu kan kriminal. Lho kalau nu kesuwan di murid jenengan nganti kula yo ngaji mulai wong profos nganti keterusan kok ngaji ning kene. Jadi kowe didik aku tenan. Dadi baru kamu ngaji ora jelas. Pol baru dari. Karena iso kok Toma memutus apa? Faqo ibadi dalam sandure kaula-kaulane Allah wa ta'ala al-hakim dan sing bijak fi khalqi dalam penciptaan Allah al-khabiru dan sing khabir sing mirsani di bawah diri kelawan batin-batin alibat kadua di bawah diri Allah. Pun titik wa nazala lan tumurun nama qaulus mangsane padha ngucap sapa ngakeh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iktina nakakno sira Muhammad tak kita bimakan perkara ya sedukan sene apa malah kamaring sira binubuwati kelawan kenabian. Faina ahlul kitab mongko satene ahli kitab ku angkaru bae iku ngingkari sapa ahli kitab kang isi. Jadi wong kafir-kafir Quraisy kan asline wong goblok. Tapi krungu gosip-gosip kok ahli kitab. Sing ahli kitab yang notabene lebih terpelajar, kata mereka enggak percaya kenabiannya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka tanya, "Muhammad, kasih kami bukti bahwa kamu itu nabi. Saksinya siapa?" Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qul ngucap sira Muhammad baru mari kufar ayyu syai'in utawi dine perkara akbaru gede apane syahadatan kesaksian. Kami sunati dawuh syahadat dadi tamyiz muhawwalut dan pindah anil mubtada sing mubtada. Artine syahadatu wa akbaru syahadat. Kul ngucap sira Muhammad Allah utawi akbaru syahadat Allah. Ilam yakul lamun ora padha ngucap sapa ngakeh ing kata Allah. La jawab ora ana jawaban mujid goiru saliyane jawaban Allah. Terus makanya tadi kalau kita berani jadi nabi misalnya kata Nabi Muhammad ini rono Nabi Muhammad. Nah wis wani dadi nabi wis pokoknya kesaksian itu Allah. Kalau mereka mengkomplain tapi Allah itu abstrak tidak bisa kita lihat. Justru ciri utama iman itu percaya mbek barang gaib yang tidak dilihat. Makanya ini kan jadi ilmu mantek. Ya sekali-kali tak wajari ilmu mantek. Ya rumono ya ora mikir. Misalnya toh ada berdiri. Mau nak rai so sapi rumah tuh mbak bisa. Sapi kan agak mubal ya, konangan. Misalnya ini guyonan usul fikih. Usul fikih kan sebagian ilmu mantek. Pari itu wajib zakat tor, wajib. Kenapa wajib zakat? Karena itu makanan apa karena kod? Kod, yakin?
Yakin? Makanan. Apa karena itu makanan? Makanan. Makanan. Lho kok nek krono kot berarti pil sehat itu. Jadi guyonan ini guyonan ilmu usul fikih. Kowe coba malam-malam. Tapi rumahno wae, ngomong ini ilmu. Ilmu cocok-cocok wis dirumahno. Bahasa antar kau siapa? Ilmu itu cocok-cocok itu. Di kaidah ilmu usul fikih itu gini. Kalau ada perdebatan fakih sama fakih, kemudian yang fakih satu pakai kriteria sing bantah awake dhewe, maka fakih ini harus didiskualifikasi. Cara idol harus ditekno, terus dia apa? Terus didis apa? Eliminir bisa apa? Eliminasi. Misalnya begini, ma illatu zakati zar'i. Oh karena itu kut obat kuat itu ya. Oh karena yukal, karena bisa dimakan. Terus ditanya, lalu akal itu tarifnya apa? Mayumdoh. Sesuatu yang dimakan pokoknya sing digunyah. Ya. Nanti kan ngelodokno kerupuk, kangkung, kabeh. Nah, ini kan perdebatan. Makanya yang mengatakan dibantah pil sehat, yang mengatakan sekedar mayu kalu, padahal khodrowat kayak kangkung, kayak bayam, kayak kerupuk gak wajib zakat. Nah, makanya kata Imam Malik, mulane ora usah alasan, mari keliru-keliru wae. Anut pengiran wae. Mulane Imam Malik umum nggak alasan. Makanya wali-wali rata-rata madzhab Maliki. Mergo kaku ati pegawe. Lah kowe ora tau pinter mergo ora kuwi bata-batan lho. Lah iya, dadi goblok baru kan. Kebetulan. Iya. Pulang nanti apal makalah Abdul Hasan Asadili. Kene kok tiru nek kayak daftar wali kita apal makalah itu. Fa'il latun takunu bainaka wa bainahu. Iku khairun min illatin takunu bainaka wa bainan. Jadi misalnya gini. Apa? Elat karena hubungan kamu dengan Allah itu lebih baik ketimbang elat antara hubungan kamu dan manusia. Masyhur itu guyonannya Imam Malik, guyonannya wali-wali itu. Sebenarnya Imam Syafi'i juga ta'abudi. Cuma Imam Syafi'i itu kan dia kan cara berpikir gini. Aku ya ta'abudi kayak guru. Cuma aku ora kepengin syariat Allah kok ora ono alasan. Sawangane kok ora ono maslahat. Jadi Imam Syafi'i jare mau isin wae sawangane kok ora ono Manfaat. Jadi Imam Syafi'i misalnya ada tak latih alim. Nah contoh yang bakat borat soalnya tak latih. Ini kan latihan, training. Wong dandut ya ono trainingnya. Ono apa karantina? Iya, karantina. Ono apa kurang alim tak karantina. Pengen bujul bengok-bengok. Nah misalnya begini. Ada orang misalnya Zaid rabi gitu nih, terus dijima. Terus isuke pegatan. Kan wajib iddah kan? Iya. Wajib iddah. Kalau bojone mau jenis yang masih haid, berarti iddahnya 3 kali masa suci. Ya, masa suci. Salah satu apa? Kita pasti punya logika. Ya, jadi bengi dijima toha terus isu pegatan. Ya. Bono Mbak maksudnya itu sapa. Nah, misalnya. Itu kan wajib iddah. Iddahnya kan anggapnya salah satu guru kan jenis Sebut. apa jenis haid. Tapi nanti misalnya setelah 2 bulan kok terbukti hamil, makanya iddahnya berhenti apa? 40 hari. Nah, pertanyaannya adalah ternyata misalnya saya ulang apa? Enggak, pakai Februari. Ternyata Maret haid. Haid itu kan paling enggak jadi bukti kalau mani tadi tidak jadi anak. Paham ya? Iya. Untuk meyakinkan itu haid lagi. Tambah yakin kalau itu enggak jadi anak. Karena 3 kali masa suci itu kan minimal ada 2 haid. Paham ya? Iya. Oke. Dan nanti Sri ini kalau sudah diceraikan toha kan boleh rabi sama orang lain setelah iddahnya selesai. Tentu Imam Syafi'i ingin ngendikan gini. Karena kalau tanpa seperti itu takut ikhtilaful ansam. Ya tadi misalnya bengi dijima toha terus esok pegatan, misalnya tanpa iddah Senin dirabi Gus Afif,
Terus dijima meneh. Nanti terus gak anak itu anaknya sopo. Karena Raide kan juga ngambil sana ngambil sini. Sila ya sila. Nah, makanya Imam Syafi'i tetap bilang syuriatil iddah itu libaroatir rahim karena untuk memastikan rahim ini terbebas dari maninya zaud awal. Sehingga nanti kalau rahimnya kosong, kemudian nikah orang lain kan anaknya siapa kan jelas, nggak ada kaitannya dengan zaud Awal. Oke, itu alasan itu masuk akal dan ya kita cerdas. Tapi ya tetapnya cerdas separuh. Separuh artinya ya ora kabeh. Kalau Imam Syafi'i ditanya balik begini, malam itu sudah dijima, kemudian secara observasi medis bahwa anak itu mandul, nggak mungkin hamil. Apakah boleh nikah tanpa iddah karena nggak takut istilatul ansab, wong ora bakal di anak wae? Kira-kira Imam Syafi'i jawabnya tetap iddah. Tetap iddah. Mergo kok tak ora usah ngono to mutek kok elek. Kira-kira mesti ngono ya kan? Lah iya mau kan dikon iddah wedi anake bapake sapa. Lah saiki misale cah wedok sing karuan ora bakal duwe anak. Apa terus kowe ora usah iddah? Oh kafir kowe mending. Tak lebokno neraka awal, yakin. Ora aku ndek sebelah agama tak ndonga wong sing ngono iku mlebu awal ana tambahane. Artinya gini, mau tidak mau alasan ta'abbudi harus kita bawa-bawa terus ila yaumil qiyamah. Ya tapi misalnya kowe darani syariate Allah kok tanpa maslahat, tanpa gawe ketertiban hidup ya kowe goblok. Kowe berarti darani syariate Allah goblok-goblokan. Mulane kita ya Syafi'i ya Maliki, napa? Ya Syafi'i ya Maliki. Mulane kowe wis bener. Ana gobloke goblok Maliki, maksudnya mau mikir. Lah tapi gobloke wali iku dadi mlebu swarga. Lha iku goblok sing ngene iki sing maksude aksaru ahli jannah al-ghalu. Paham ya? Tapi goblok sing ngene iki lho goblok. Dadi goblok war mikir jelimet. Kathok terus muni ra ro. Ora sing asli. Ora sing asli ku perkara. Paham to dong ya? Nggih. Dong ya. Jadi goblok sak usah petualangan. Lah iku goblok Maliki, goblok wong saleh-saleh iku. Sak usah petualangan dadi goblok. Mane masyhur Imam Malik nak ndonga Allahumma imanan ka imanil ajaris. Kula imane karo wong lugu-lugu ngono. Tapi sangko pinter ya. Mergo mau misalnya alasane libaroatir rohmi dan takut ikhtilatil ansab. Kemudian ada wong wedok sing karuan gak bakal duwe anak. Apa ndak perlu? Tidak. Oh kafir. Oh kafir tenan. Akhirnya kita ngomong ya, apa gunane iddah? Libaroatur rahmi. Lah nek saiki cara medis, cara SG jelas libaroatur rahmi. Mergo diperintah pangeran. Ayo ngomong. Lalasan pasien piye? Yo loro-lorone bareng. Kayak mungkin lho sekarang pinter sekarang mungkin. Mungkin itu agar bareng warang au kana dari kata budak-budak. Wah, di bar ngomong ngalor itu terus. Budak. Kayak. Wah, itu just. Wah, ora cocok. Mulane bodho di rumah. Nak menowo kok baru kayak hadis aksaru ahli jannah kullu. Kulo sering menggoblokkan diri karena yo jatahi mau nak menowo. Lah itu terus era Abdul Hasan Asy'adili diredaksi fa'ilatun takunu bainaka wa bainahu itu khairun. Ya kenapa ada iddah? Jadi perintah Allah iddah. Alasannya ibarat pokoknya Allah utus iddah ya iddah. Malah Imam Syafi'i masyhur tau dibajul Imam Malik. Kowe dhe budak. Terus lagi pemban. Terus mbok omong ngene. Iqla hadhihi safra fa inna tahtaha dhahaban. Ya, terus budakmu pinter. Berhubung fa inna tahtaha dhahaban oleh brokak tenan. Watu gedhe ku grokak. Mergo ngisore ana emas. Digrokak tenan mergo duwe semangat ben roh emas. Ambek kowe di budak ora seneng alasan. Iqla hadhihi safra ya ora takok brobot dikokon majikane ya. Diangkat wae. Ki seneng jare Imam Syafi'i seneng sing ora usah alasan. Mergo nek sing ame takok alasan suatu saat dikongkon ikla hadis sofro. Memangnya kenapa? Angkol logam. Yo bantu ngono
mangkel. Oh, mangkel. Lah kelakuan iku nak nganggo akal terus mbek pengiran. Yo ngono iku. Jadi akhir dikongkon pengiran. Memangnya kenapa ya? Tujuan apa? Ah, mulane iku angel ahli swarga. Mergo ora ono bodhone, paham. Ada syarat ahli swarga kok. Ya cocok ya. Lu mangkel lho, misalnya Cung jupukno HP. Memangnya badhe nopo? Mangkel lho. Mangkel dijupukno kan seneng. Iya. Kenapa kok dijupukno? Mergo dikongkon. Wis titik ngono alasane mergo. Ngene cara Abu Hasan Asy'ari fa'ilatun takunu bainaka wa baina wa khairun min illatin takunu bainaka wa baina. Kalau dikongkon pangeran mulah, ya semula. Ora usah arep-arep murid alim mulut kecewa. Wong wis semua. Ya mungkin tapi kan demen kecewa. Lah kenapa kok mulang wae? Tapi kan aku niku terus kesane kan koyo goblok. Ya sing bae-bae kenapa kok mulang? Ya ben wong paham Quran. Ini nanya-tanya ora paham diperintah pengiran. Selesai. Yes. Oh, isis. Ya apa lo yang beda tarali mau apa? Fa'ilatun takunu bainaka wa baina tapi piye agama iki agamane. Iki sing beboro, ya piye beboro. Mulane kula ora seneng fungsi salat. Sujud dari meregamkan kene. Kok mari apa? Peredaran darah lancar. Suwe-suwe salat koyo yoga. Salat satu fungsine koyo apa? Lah tapi misalnya kira roh hikmah sujud, lah ibadah pengiran ora ono. Ya gitu ya mau duduk separuh, pintar separuh. Ya tak warai. Jadi ya cocok ya. Yes. Mereka nak terlalu ilang kok koyo senam yoga, nasibnya sholat. Nah, sujud ada anggap peregangan. Kayaknya uang. Kalau nanti di kota awas kantor, Bapak ada ikut itu kursus sholat. Ya, Bapak sebagai peneliti, nanti saya nunggu komentarnya Bapak. Melok bisa, bayar. Aku nanti. Bareng-bareng gimana cara Pak? Buat itu aku. Aku kasih wong alim cara kota gak masuk. Gak masuk. Gak nganggur kurang ajar. Aku nih. Betul Anda nunggu komentar saya Bapak. Ayo nih. Sholat tadi itu nak terusan bawa yoga. Dia sholat aja. Kalau sujud pengiran sujud aja. Bukti dulu. Jadi kalau lo sing apik. Kalau kan menurut air usah. Nanti kalau ada satu gerakan yang fungsinya di atas sujud, siapa yang ninggal sujud? Nah, udah bilang lagi orang lereni udah mau. Nah, tapi misalnya kau yakin sholat itu gerakannya rano fungsi kesehatan, yo keliru. Oh ibadah pengiran kau rano fungsi ini rano hikmah. Terus dia orang biar. Ya saya kira sebenarnya. Orang ngomong ilmu, pokoknya ngaji. Baru mulai kenalan terus tuker-tukeran HP. Enggak tua mati wes ngono. Urip dilakoni. Ya tetep ya semono ae. Udah wau saya itu dah sini saya di antara yang semua bina antara sira kabeh ala sithik atas sithik. Wa khiyalan tin wahyana ilaya maring sunapa hadal Qur'an ila Qur'an. Likum diro. Hadal Qur'an itu sebenarnya. Apa hadal Qur'an itu Qur'an itu supaya ngekei peringatan ingsun untuk Isra kabeh. Khobi fokus. Tegese ngekei peringatan ingsun untuk Isra kabeh alama katahe penduduk. Maksudnya ya era itu tentu penduduk apa? Benar kula. Mulane ka oleh imani tafsir. Imani tafsir berarti kum ini ahli Mekah, kita ada orang Mekah. Ya semua ya orang. Zaman itu kontaknya penduduk Mekah. Tapi ya Quran untuk siapa? Saja. Jadi Quran lawan lambung balaghah itu Mekah apa Quran. Ketika lafaz balaghah arsul di atas ala dhamir mungkiratu yang atas itu dhamir mungkiratu. Balaghah itu itu Mekah yang mana apa Quran mina insin sangang manusia wal jin dilan jin. A'innakum ana ta utahe sira kabeh kula atas a'innakum ana ta sak temne sira kabeh atas dunia dan nyeksain sira kabeh ana ma'awi. Sak temne iku sertane wa alihatan ana pengiran putra kang yo istifham. Utawi iki istifham karo napa pun ucap sira Muhammad tapi mari ngakela orang yang saya ingsun bidzalika dikauni ma'allah ilahan Allah akhar wa alihatan pun ucap sira Muhammad bin nama wa angis utawi
sa'an atau hakikatul amri atau sa'an atau al-haq iku innama huwa iku ilahu wahid. Pangeran itu mau sifat. Ya mau sampean logika tadi. Kalau alam raya ini butuh sebab, sebab itu pasti satu. Karena kalau sebab dua, kita tanyakan lagi, yang dua ini dulu mana? Pasti dulu yang satunya lah, yang satunya yang superior itu saja yang jadi itu. Ilahun pengiran wahidun nasib. Wa inani lan satu dari sumber ilmu sumber tugas. Ini masa yang berkorot itu nakan mirip nasiro kabeh. Mau serta nabuh